Bab 47 Dominasi Raja Laba-Laba. Apa? Jangan bilang kamu masih berpikir kamu bisa menang. Jangan lupa, sekarang kamu sendirian, dan kamu menghadapi kami berenam. Master Roh Wanita Laba-Laba tidak menunjukkan kelemahan dalam kata-katanya. Tang San tersenyum sedikit, berkata, tapi, mungkin hanya kamu yang masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Meskipun aku tidak tahu mengapa kamu dapat mempertahankan kepala yang jernih dan memerintahkan temanmu dalam keadaan seperti itu, kamu semua harus yang sama menderita efek samping dari kondisi penguatan semacam itu. Mungkin Anda masih memiliki sejumlah kekuatan roh yang tersisa, tetapi itu tidak boleh dalam kondisi puncak. Karena seperti ini, pertarungan ini harus menjadi pertempuran yang menentukan antara Anda dan saya, bukan begitu? Metsi sekarang sudah benar-benar sadar, peningkatan tubuh rohnya sudah memudar, tetapi tubuhnya yang kuat membiarkan dia mengabaikan rasa sakitnya. Siapa bilang aku tidak memiliki kekuatan bertarung, bahkan jika aku mengandalkan kekuatan otot, aku masih bisa menghancurkan bajingan ini. Kemarahan Metsi sama sekali tidak terkuras bersama dengan kekuatan rohnya, dia tidak pernah marah seperti hari ini. Kekuatannya yang gagah berani secara tak terduga tidak dapat menunjukkan sedikit efeknya di bawah pengekangan jaring laba-laba Tang San, menempatkan dia pada kerugian yang parah. Tanpa berbicara lebih jauh, dia segera berlari menuju Tang San. Master Roh Wanita Laba-Laba tidak menghalangi Metsi, dia jelas mengerti bahwa dengan kekuatan Metsi, bahkan jika dia tidak memiliki dukungan kekuatan roh, hanya mengandalkan kekuatan fisik saja dia bisa menggerakkan banteng yang sehat. Alasan dia mampu mempertahankan kesadaran di bawah kondisi fanatisme adalah karena efek samping yang dihasilkan oleh cincin roh 1000 tahun. Selain toksisitas yang intens dan ketangguhan yang lentur, cincin roh 1000 tahunnya juga mampu melemahkan efek negatif hingga 50%. Dengan kata lain, sementara dia mendapatkan efek penuh dari fanatisme, dia hanya harus menanggung setengah dari efek samping negatifnya. Akibatnya dia mampu sebisa mungkin mempertahankan pikiran jernihnya, dan saluran pembuangan hanya menghilangkan setengah dari kekuatan rohnya. Setelah konsumsi pertempuran sebelumnya dan pengurasan setelah fanatisme, saat ini kekuatan roh yang dia tinggalkan hanya berjumlah 30%. Melihat Metsi menyerangnya, Tang San tidak lagi menggunakan rumput perak biru, dia harus mempertahankan kekuatan rohnya untuk menghadapi Master Roh Wanita Laba-Laba terkuat di sisi lain. Setelah kehilangan kekuatan rohnya, Metsi seperti harimau ompong. Berurusan dengan lawan seperti ini, siapa yang masih membutuhkan bantuan kekuatan rohnya? Menyaksikan Metsi merentangkan tangannya lebar-lebar saat dia menyerang, Tang San bukannya mundur maju, menggunakan Ghost Shadow membingungkan Trek, dia pergi menemuinya ringan seperti bulu. Ghost Shadow membingungkan Trek menggerakkan Tang San dengan tidak menentu, dan meskipun dia tampaknya menyerang lurus ke depan, Metsi tidak dapat menangkap wujud aslinya. Merunduk sedikit, Tang San sudah mendekati tubuh Metsi. Kaki kiri dengan cekatan melangkah di bawah kaki Metsi, lengan kiri terangkat secara horizontal, siku membentur punggung Metsi. Meskipun Tang San tidak tampak sekuat Metsi, kekuatan mereka tidak jauh berbeda. Bekerja sebagai pandai besi sejak kecil, bersama dengan pelatihan penguatan tubuh kali ini, memberinya fisik yang sangat kuat. Kaki Metsi terjerat oleh Tang San, hanya merasakan kekuatan di punggungnya, dia sudah dikirim jatuh. Tetapi pada saat ini, Master Roh Wanita Laba-Laba akhirnya bertindak, karena dia tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk kemampuan cincin roh. Ketiganya, cincin itu sudah memudar, tetapi benang laba-laba yang tak terhitung jumlahnya di telapak tangannya mengambil keuntungan dari Tang San melemparkan Metsi ke dalam, sesaat menutupi bagian depannya, menyelimuti ruang yang bisa digunakan Tang San untuk menghindar. Tang San mengerutkan kening dengan teliti, kamu masih belum menyerah. Kali ini, dia tidak menghindar sama sekali, melainkan membiarkan sutra laba-laba wanita laba-laba Spirit Master melilit tubuhnya. Praktis hanya dalam sekejap, dia sudah diikat seperti pangsit, seluruh tubuhnya ditutupi lapisan sutra laba-laba merah muda. Master Roh Wanita Laba-Laba ditinggikan, berteriak keras, cepat, lempar dia dari ring, ini kemenangan kita. Namun, dia sangat cepat menemukan kesalahannya, karena tidak ada rekan satu timnya yang menanggapi kata-katanya. Melihat ke samping, dia terkejut menemukan bahwa rekan satu tim tanpa kekuatan roh itu sudah terikat erat oleh rumput biru perak biru ungu. Tanpa kekuatan roh untuk menahan racun kelumpuhan, satu persatu mereka bahkan sudah kehilangan kemampuan untuk berbicara. Wanita laba-laba Spirit Master tiba-tiba merasakan jantungnya berdetak kencang, semacam firasat samar-samar mengalir. Segera setelah itu,
tanpa menunggunya menarik Tang San yang terbungkus dari ring. Tekanan yang sangat kuat tiba-tiba dilepaskan dari Tang San. Itu bukanlah tekanan dari kekuatan roh, melainkan sebuah atmosfer yang spesial, tapi baginya, atmosfer yang meningkat ini masih sangat dominan. Dalam pemandangan yang aneh, sutra laba-laba di atas Tang San, mulai dari punggungnya, tiba-tiba mengalir seperti es dan salju yang mencair. Semua sutra laba-laba berkumpul di punggungnya, seolah-olah itu bukan lagi zat material, tetapi lebih seperti jenis energi. Hanya dalam beberapa kedipan mata, sutra laba-laba di Tang San sudah menghilang. Wanita laba-laba, Spirit Master, terkejut mengetahui bahwa dia sedang menatapnya dengan tatapan mengerikan. Titik awal sutra laba-laba adalah tangan Spirit Master wanita laba-laba, dan setelah sutra laba-laba di atas Tang San benar-benar terserap di punggungnya, mengikuti ekstensi sutra laba-laba, kekuatan yang kuat tiba-tiba menarik Spirit Master wanita laba-laba dengan cepat ke arah Tang San, dan pada saat dia bisa bereaksi, dia sudah berada di hadapannya. Wanita laba-laba Spirit Master ingin melawan, tetapi tekanan yang menyesakkan itu membuatnya bahkan tidak bisa bergerak. Master Roh wanita laba-laba tidak melihatnya, tetapi penonton di belakang Tang San dapat dengan jelas melihat bahwa pakaian di punggung Tang San telah hilang, dan 8 gumpalan bersinar ungu gelap muncul dari punggungnya. Di sanalah benang laba-laba itu dipecah dan diserap. Mengangkat tangan kanannya, Tang San menggenggam leher Master Roh wanita laba-laba, menghalangi Master Roh wanita laba-laba menggunakan kekuatannya untuk menyerang tubuhnya. Saat ini di mata ungu Tang San berkedip cahaya iblis. Saat dia menoleh untuk melihat penonton yang berteriak-teriak, setiap penonton yang melihat cahaya di matanya tidak bisa berhenti menundukkan kepala, tubuh mereka menggigil, begitulah suasananya yang menyeramkan. Jari telunjuk tangan kiri Tang San naik ke bibir topengnya, membuat gerakan membungkam ke arah penonton. Situasi pertempuran sudah tidak bisa berubah. Terlepas dari Master Roh wanita laba-laba, termasuk yang dibuang oleh Tang San Metsi, bahkan Master Roh sistem bantu yang sudah tidak sadarkan diri, semuanya sudah tertutup rumput perak biru, dan Master Roh wanita laba-laba itu lehernya diremas oleh Tang San. Pertarungan roh ini sekarang telah berakhir. 8 gumpalan cahaya hitam ungu di punggung Tang San diam-diam menghilang, sutra laba-laba yang terkumpul hancur. Tekanan yang mencekik Master Roh wanita laba-laba itu juga memudar. Ekspresinya rumit, agak menantang melihat Tang San. Bagaimana? Tang San secara alami tahu apa yang ingin dia tanyakan, meremas lehernya, menariknya lebih dekat, menggunakan suara yang sangat rendah sehingga hanya keduanya yang bisa mendengar, karena, cincin roh ketigaku adalah laba-laba setan berwajah manusia 1000 tahun. Apakah kamu mengerti? Tubuh Spirit Master wanita laba-laba tiba-tiba bergidik, kamu jelas-jelas adalah sistem kontrol Spirit Master, mengapa kamu bisa menyerap? Tidak ada yang tidak mungkin tentang itu, terlalu banyak orang yang salah paham, itu saja. Master Spirit Sistem Tanaman juga anggota dari Master Spirit Alat, karena rekan satu tim Wishful Disk Anda mampu menyerap cincin roh tipe binatang, mengapa saya rumput perak biru tidak bisa? Melihat penyiar, manajer AO itu, berjalan di atas panggung, Tang San dengan santai mengayunkan tangannya, melemparkan Spirit Master wanita laba-laba beberapa meter. Pertempuran ini sudah selesai. Menyerap sutra laba-laba wanita laba-laba Spirit Master, tentu saja itu adalah tulang roh eksternal Tang San yang aneh. Sebagai tulang roh eksternal yang mengandung energi laba-laba setan berwajah manusia, ia memiliki efek intimidasi yang tak tertandingi untuk semua jenis roh araknida. Di awal pertarungan, Tang San masih menahan diri, tanpa menggunakan kekuatan yang diberikannya, tetapi pada saat-saat terakhir kekuatan rohnya sendiri juga tidak mencukupi. Pada saat yang sama dia juga tidak ingin menunda lebih jauh, pada akhirnya tetap saja, melepaskan atmosfer tulang roh eksternal. Tentu saja, tidak ada yang akan tahu bahwa itu adalah efek dari tulang roh eksternal. Selama hari-hari pelatihan dengan tulang roh eksternalnya, Tang San menemukan bahwa setiap kali dia menggunakan tulang roh eksternalnya, Eight Spider Lens, suasana hatinya akan mengalami pengaruh tertentu, seolah-olah dia terinfeksi oleh atmosfer kejam dari Man Face Demon Spider. Ketika dia berhenti menggunakan Eight Spider Lens, kecenderungan jahatnya akan hilang sama sekali. Ini juga mengapa dia membuat sikap arogan terhadap penonton, berbeda dengan dirinya yang normal. Tang San telah bertanya kepada Grandmaster tentang kondisi semacam ini, dan jawaban Grandmaster sangat sederhana, karena energi Man Face Demon Spider saat ini lebih kuat daripada kekuatan roh Tang San. Tang San masih belum dapat sepenuhnya menguasai Eight Spider Lens,
oleh karena itu dia akan menderita sisa pengaruh Man Face Demon Spider dari Eight Spider Lens. Tidak perlu khawatir tentang ini, ketika kekuatan roh Tang San sudah cukup, pengaruh negatif semacam ini secara alami juga akan memudar. Tetapi dengan tekad kuat Tang San, bahkan sekarang dia masih tidak akan kehilangan sifatnya karena pengaruh Eight Spider Lens. Paling-paling temperamennya akan berubah. Kemenangan Shrek 7 Iblis. Manajer penyiar AO merasa agak sulit untuk menyatakan hasil ini, tatapannya dengan makna yang agak khusus melihat satu-satunya orang yang masih berdiri di atas panggung Tang San, di dalam hatinya semacam perasaan yang tak terlukiskan. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia tiba-tiba merasa bahwa Master Roh bertopeng hijau ini tidak akan lama menjadi favorit Suotuo Great Spirit Arena. Tang San mendapatkan hasil yang pantas, berbalik dan berjalan keluar dari peron. Saat itu, suara mempesona spirit master wanita laba-laba terdengar dengan nada ketakutan namun istimewa. Tidak bisakah kamu memberitahuku namamu? Tang San berhenti berjalan, tetapi tidak menoleh. Ketiga dari 7 iblis Shrek, Asura 1000 tangan. Kali ini, Tang San tidak menyembunyikan suaranya. Tidak hanya master roh wanita laba-laba mendengarnya, manajer AO dan penonton yang lebih dekat semua mendengarnya. Ketika Tang San berjalan dari peron, yang pertama menyambutnya adalah pelukan penuh gairah Xiao Wu. San kecil, kamu sangat tampan. Cara memeluk Xiao Wu mungkin dipengaruhi oleh kemampuan rohnya. Tubuhnya yang ramping melilit Tang San seperti cumi-cumi, kakinya melingkari Tang San, lengannya melingkari lehernya, dan wajahnya merah karena kegembiraan. Sepertinya itu hanya tindakan impulsif Xiao Wu, tetapi usia Tang San yang sebenarnya sudah lebih dari 30. Melihat senyum main-main yang lain, wajahnya tidak bisa membantu tetapi terbakar merah. Xiao Wu, cepat turun. Dai Mubai tertawa terbahak-bahak. Hari ini kita meraih kemenangan total. Ayo saudara-saudara, aku akan membayar makanannya. Ayo minum. Ketujuh orang itu, masih mengenakan topeng mereka, mendaftarkan poin mereka di bawah sorakan keras, mengambil hadiah mereka dan meninggalkan Suotuo Great Spirit Battle Arena. Ketika penonton sedikit demi sedikit meninggalkan Spirit Arena 13 melihat mereka, banyak dari mereka berbisik, terutama ketika mereka melihat Tang San yang berpakaian sederhana, yang paling banyak menarik perhatian. Dalam pertarungan tim sebelumnya, Tang San segera mengendalikan pertahanan musuh Spirit Master Metsi, dan juga mengendalikan seluruh panggung. Dalam situasi berbahaya, dia juga memimpin rekan satu timnya keluar dari bahaya dan memenangkan pertandingan sendirian. Di mata penonton, mereka secara alami tidak bisa melihat tim pertempuran gila benar-benar terkena efek samping dari fanatisme. Yang mereka lihat hanyalah kemenangan luar biasa Tang San. Di keramaian, sudah cukup banyak orang yang meneriakkan julukannya, 1000 tangan Asura, ketujuhnya tidak berlama-lama, dengan cepat menjauh dari kerumunan. Berkumpul kembali dengan Grandmaster, Flander, dan Zhao Wuji, mereka dengan cepat meninggalkan area Great Spirit Battle Arena. Ketika tidak ada yang memperhatikan mereka lagi, ketujuh orang itu akhirnya melepas topeng mereka. Melihat satu sama lain, mereka tidak bisa menahan tawa. Dalam pelatihan biasa mereka selalu bertarung bersama, tetapi mereka tidak pernah tahu bagaimana rasanya bertarung dengan orang sungguhan di platform seperti arena pertempuran roh besar. Orang-orang yang paling merasakannya adalah Dai Mubai, Zuzuking dan Xiao Wu yang ditarik kembali oleh Blue Silver Grace milik Tang San. Pada saat itu kekuatan kerja tim menghindari cedera. Pemahaman mereka tentang pentingnya kerja tim yang dibicarakan oleh Grandmaster langsung tumbuh lebih dalam. Kembali ke hotel, Grandmaster sekali lagi menyuruh semua orang untuk datang ke kamar Tang San, termasuk Flander dan Zhao Wuji. Melihat siswa mereka yang lelah, tetapi bersemangat tinggi, dia dengan tenang bertanya, katakan, apa kesan Anda tentang perkelahian hari ini? Dai Mubai, dalam pertempuran individu, itu masih baik-baik saja. Namun, dalam pertempuran tim kami jelas tidak cukup terkoordinasi dengan baik. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya kami menghadapi tekanan sebanyak ini. Oscar, sedikit sedih, berkata, dalam pertarungan tim saya menjadi beban semua orang. Dengan satu kekuatan bertarung yang berkurang, sulit untuk menang melawan lawan yang kuat. Yang lain juga ingin mengatakan sesuatu, tetapi Grandmaster mengangkat tangannya untuk menghentikan mereka. Senyum kecil perlahan mengembang di wajah Grandmaster. Selain Tang San, yang lain tidak bisa membantu tetapi menggosok mata mereka, berpikir kelelahan mereka memberi mereka halusinasi. Kalian semua salah. Yang ingin saya katakan adalah,
Anda semua melakukannya dengan baik hari ini. Saya sangat puas. Ya, Anda belum terkoordinasi dengan baik satu sama lain, tetapi ini adalah pertama kalinya Anda bertarung bersama. Dan apa yang Anda lakukan? Yang dihadapi adalah tim peringkat 35 ke atas dengan 7 kemenangan beruntun dan tim yang lengkap. Di tim musuh, kekuatan pengendali Master Roh wanita laba-laba, pertahanan Metsi dan Master Roh tipe pendukung itu semuanya unggul dalam peringkat mereka sendiri. Tapi di bawah situasi tidak terkoordinasi yang Anda alami, Anda masih menang. Terima kasih telah memberi saya kejutan ini. Mendapatkan pujian dari orang yang selalu tersenyum mungkin tidak terlalu terasa. Namun, mendapatkan pujian yang tulus dari guru iblis berwajah kaku membuat 7 monster Shrek merasa lebih bersemangat daripada kemenangan hari ini. Senyum di 7 monster Shrek menghilang, tetapi mata mereka semua berkobar karena kegembiraan. Bahkan Tang San yang paling mantap dan Zhu King yang dingin tidak dikecualikan. Grandmaster melihat ke arah Oscar, "Ao kecil, kamu tidak perlu terlalu rendah hati. Ya, dalam pertarungan nyata kamu tidak bisa bertarung dengan mereka. Tapi kamu tidak pernah berhenti membantu tim. Jika aku benar, kamu adalah satu-satunya yang menggunakan semua kekuatan roh Anda. Karena sosis jamur melonjak Anda, semua orang aman." Tang San diakui mengendalikan situasi, tetapi jika bukan karena dukungan Anda, pertarungan ini tidak akan menjadi milik kita. Lebih tepatnya, Anda masing-masing memiliki kunci peran dalam pertarungan hari ini. Karena Anda adalah sebuah tim, maka, tidak satu pun dari Anda dapat dikeluarkan. Apalagi, sebagai Master Roh Sistem Makanan, penggunaan Anda yang sebenarnya bukanlah di arena pertempuran roh. Jika Anda pergi ke garis depan perang, kemampuan bertarung terus-menerus yang dapat Anda berikan kepada semua orang akan jauh lebih banyak daripada yang ada di tim pertempuran gila. Flander, yang ada di samping, mendengar ini dan tidak bisa menahan tawa. Grandmaster, kamu tidak kembali hanya untuk memuji mereka, kan? Grandmaster tersenyum, tentu saja tidak, saya hanya ingin memberitahu mereka bahwa mereka adalah yang terbaik, tetapi tidak sempurna. Besok saya mengizinkan Anda untuk berhenti bertarung di arena pertempuran roh selama 1 hari. Tapi, selain beristirahat, Anda harus merenungkannya, keuntungan dan kerugian hari ini. Lusa, Anda masing-masing harus memberitahu saya apa yang Anda pelajari. Oke, saya harus pergi sekarang. Ingat, ketika kita tidak di sini, jangan membuat masalah, terutama dengan guru roh manapun. Sangat mungkin Anda akan bertemu dengan guru roh yang dimiliki oleh keluarga raksasa. Flander berkata, Grandmaster benar, jangan menimbulkan masalah. Namun, jika menggertakmu, jangan kehilangan muka untuk akademi kami juga. Ma Hongjun menjulurkan lidahnya diam-diam dan menatap Oscar, tertawa terbahak-bahak. Beberapa hari yang lalu, mereka baru saja memprovokasi leluhur roh dan Ma Hongjun bahkan menggoreng bagian tertentu dari orang itu. Grandmaster dan yang lainnya berjalan keluar dari hotel. Flander berkata, Xiao Gang, anak-anak ini memberi saya lebih banyak kejutan. Sepertinya ide yang bagus untuk memberikan semuanya kepada Anda untuk dilatih. Grandmaster menjawab, ini juga karena bakat mereka. Melawan tim yang 5 tingkat lebih tinggi dari mereka dan 3 cincin roh lagi, mereka masih menang. Ini bukan hanya karena kualitas roh atau cincin roh mereka lagi. Mereka kerjasama juga penting. Flander menghela nafas, tapi aku masih kalah. Dibandingkan dengan Tang San, Ma Hongjun jauh di belakang. Setelah mengajar bertahun-tahun ini, aku masih lebih buruk darimu. Mendengar Flander menyerah, Grandmaster tersenyum lagi. Itu jelas, tapi jarang kau mengakuinya. Flander berkata dengan kesal, apakah saya terlihat seperti tidak mengakui kerugian? Zhao Wuji, yang berada di samping mereka, dengan tepat menyela, sepertinya begitu. Terakhir kali kami bertaruh, Anda kehilangan 10 koin roh emas, dan Anda tidak pernah mengakuinya. Anda, Grandmaster tertawa. Flander, aku tiba-tiba ingin minum bir. Karena kamu mengakui kehilanganmu, jadilah tuan rumah kami. Oke, mari kita lihat bagaimana aku meminum kalian semua sampai mati. Flander berkata dengan keras, tetapi kegembiraan di matanya mengungkapkan emosinya yang sebenarnya. Melihat Grandmaster lagi, untuk beberapa alasan, emosi kebahagiaan yang lama hilang kembali. Karena semua guru pergi, 7 monster Shrek secara alami kehilangan batasan mereka. Dai Mubai tidak melupakan apa yang dia katakan sebelumnya, dan dia juga tidak pergi jauh. Di sebuah restoran dekat,
Dia memesan satu meja penuh hidangan enak yang dipasangkan dengan 2 tong bir gandum yang enak, mengundang semua orang untuk makan bersamanya. San kecil, aku salut padamu. Terima kasih atas dukungan cepatmu tadi. Dai Mubai mengambil bir gandumnya dan mengangkatnya ke arah Tang San. Tang San tersenyum dan mengangkat birnya ke arah Dai Mubai juga, dan mereka berdua menghabiskan cangkir mereka. Tentu saja dia tahu bahwa Dai Mubai tidak mengucapkan terima kasih untuk dirinya sendiri. Meskipun dia ditarik pergi, dia tidak dalam bahaya nyata. Dia berterima kasih kepada Tang San karena menarik Zhu Zuqing kembali dalam situasi berbahayanya. San kecil, aku juga salut padamu. Meskipun aku tidak sekuat kamu, tapi aku khawatir kamu tidak pandai minum. Oscar berkata dengan licik sambil mengangkat cangkirnya. Sebelum Tang San mengangkat cangkirnya, Xiao Wu memblokirnya. Oscar, kau ingin membuatnya mabuk. Aku akan minum denganmu. Mengatakan itu, Xiao Wu menunjukkan persona, kakak perempuannya, menghabiskan cangkirnya sendiri dalam satu tegukan. Oscar dengan enggan meminumnya juga, tetapi di sudut matanya dia melihat Tang San juga minum. Bagus, selera anggur yang enak berarti moral yang baik. Saya salut kepada semua orang. Kali ini orang yang berdiri adalah Ning Rongrong. Dia tidak terburu-buru dan minum, berdiri di sana dan melihat sekelilingnya, matanya memerah. Ketika aku pertama kali datang ke sekolah, aku memberi banyak masalah kepada semua orang. Apa yang dikatakan adik ketiga dan Ao kecil itu tidak salah, jika aku terus seperti ini, mungkin aku benar-benar tidak akan pernah bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi. Teman, benar-benar. Setelah berhari-hari, setelah berlatih bersama dengan semua orang, berjuang bersama, bersama-sama mengalami cobaan hidup dan mati. Terima kasih semuanya, sahabatku. Cangkir ini, aku minum untuk kalian semua, sekaligus, untuk katakan kepada kalian semua apa yang selalu tidak berhasil saya katakan. Saya minta maaf. Setelah mengucapkan kata terakhir itu, Ning Rongrong menghabiskan cangkir dalam satu suap. Saat dia minum, dua air mata berkilau mengalir di pipi putihnya yang lembut. Rongrong, jangan minum terlalu keras. Oscar mengingatkan dengan ramah. Melihat penampilan Ning Rongrong saat ini, yang paling bahagia mungkin adalah dia. Sejak pertama kali dia melihatnya, dia telah memutuskan targetnya, tetapi malah berakhir terluka. Sekarang, Ning Rongrong sudah menjadi imut ini. Secara umum diketahui bahwa anak-anak memiliki karakter yang paling fleksibel, dan Ning Rongrong yang baru berusia 12 tahun telah menjadi sangat berbeda dari dirinya beberapa bulan yang lalu. Rongrong, kami adalah teman, dan bahkan, saudara, sekarang, dan selamanya. Kami semua sudah menerimamu sejak kami berada di hutan besar Stardew. Di masa depan, jangan katakan hal seperti itu. Ayo, semuanya minum. Tapi, karena kamu terlalu muda, minumlah lebih sedikit. Oscar tiba-tiba berkomentar, Rongrong, mengapa kamu memanggil Tang San, saudara ketiga, tetapi hanya memanggilku Ao kecil? Tidakkah menurutmu itu sedikit tidak adil? Seluruh wajah Ning Rongrong memerah, menatapnya dengan sedih, tetapi tidak menjawab. Di samping, Ma Hongjun melihat beberapa petunjuk, Ao kecil, tidak heran kamu yang tertua kedua, kamu benar-benar kelas 2. Saya berharap saya mendapat perlakuan diskriminatif seperti ini. Oscar adalah orang yang cerdas dan segera berpikir lebih baik, menatap Ning Rongrong dalam-dalam, sangat bersemangat, dia hampir tertawa dan dengan cepat berkata, benar, ini salahku, aku akan minum sebagai hukuman. Anggur adalah salah satu jenis minuman di mana semakin banyak Anda minum, semakin Anda terikat satu sama lain. Tetapi juga, semakin banyak Anda minum, semakin sedikit Anda memegang kendali, ini termasuk Dai Mubai, yang berteriak untuk minum lebih sedikit di awal, pada akhirnya, hanya bisa minum tanpa henti. Meskipun mereka bertujuh masih sangat muda, sebagai Master Roh, tingkat toleransi mereka sudah jauh melampaui orang normal. Selain itu, setelah periode pelatihan itu, kemampuan mereka untuk mencerna alkohol tidak diragukan lagi kuat. Sesi minum ini berlangsung 4 jam penuh sebelum berakhir. Keesokan harinya ketika semua orang sadar, mereka hampir tidak bisa mengingat apapun. Hanya itu, orang dengan kemampuan minum terbesar, adalah orang yang terakhir tetap terjaga. Itu bukan Dai Mubai dengan kekuatan roh terbesar, juga bukan Tang San dengan kekuatan keseluruhan terbesar, tetapi yang memiliki 7 harta karun pagoda ubin berlapis, Ning Rongrong. Pada saat itu, yang pertama jatuh adalah Ma Hongjun,
batas minum Fatih jelas tidak ada yang istimewa, yang kedua adalah Oscar. Mengikuti dari dekat adalah Xiao Wu. Siapa yang mengira bahwa yang keempat yang jatuh adalah yang tertua, Dai Mubai. Zhu Zuqing dan Tang San jatuh pada saat yang sama, dan pada akhirnya, yang tidak jatuh adalah Ning Rongrong. Ning Rongrong tidak hanya tidak pingsan, tetapi dia juga paling banyak minum. Saat minum, itu praktis semua satu cangkir dalam satu tegukan, dengan kekuatan besar yang dia miliki sebelumnya sebagai berandalan. Tetapi menurut Ning Rongrong sendiri, ini adalah pertama kalinya dia minum. Setelah itu, setiap kali 6 orang lainnya di Shrek Seven Devils mengingat masalah ini, hanya ada satu kata di pikiran mereka, jenius. Pertempuran roh berlanjut. Dalam bulan berikutnya, pertempuran Shrek 7 Iblis di lapangan Suotuo Great Spirit Arena bahkan dapat digambarkan sebagai angin yang menciptakan ombak. Pada bulan itu, 7 Iblis Shrek berpartisipasi dalam 27 pertarungan tim. 27 pertempuran dan 27 kemenangan. Dalam kisaran peringkat ke-30, mereka tidak memiliki kompetisi. Dalam pertempuran individu, 35 kombinasi juga mencapai rekor baik dari 27 kemenangan berturut-turut. Kompatibilitas dan kerja tim Tang San dan Xiao Wu begitu kuat sehingga mereka membuat lawan mereka tidak berdaya. Kombinasi Dai Mubai dan Dual Winged White Tiger Oscar mencapai total 16 kemenangan dan 11 kekalahan dalam 27 pertarungan. Ini terutama karena Mubai bertarung sendirian. Sosis Oscar, pada akhirnya, dalam jenis arena pertempuran roh, hanya bisa melakukan banyak hal. Kombinasi 7 harta luwak Ning Rongrong dan Zhu Zuqing mencetak skor sedikit lebih baik daripada kelompok macan putih bersayap ganda, lagi pula mereka berpartisipasi dalam Spirit Grandmaster level 2 versus 2 pertarungan roh peringkat 20. Mereka memperoleh catatan bagus dari 22 kemenangan dan 5 kekalahan dalam 27 pertarungan. 8 di antaranya adalah kemenangan beruntun, yang membuat mereka mendapatkan cukup banyak poin. Untuk kompetisi individu, Shrek Seven Devils bahkan lebih mencengangkan. Dai Mubai di peringkat ke-30, selain bertemu dengan Master Spirit Control 2 kali dan kalah, memenangkan 25 ronde. Keberuntungan Tang San luar biasa, dan dia tidak pernah bertemu lawan tipe api, dengan peringkat 32 yang lebih rendah, di peringkat ke-30 Spirit Elder, dia secara tak terduga mempertahankan kemenangan penuh. Lagi pula, melawan Spiderweb Restraint-nya, tanpa cara untuk menaklukkannya, bagi mereka yang berada di kisaran levelnya, sangat sulit untuk melarikan diri. Xiao Wu sedikit lebih buruk. Meskipun teleportasinya sangat luar biasa, beberapa kali dia bertemu lawan yang kebetulan menahan kemampuannya, tetapi masih memiliki 20 kemenangan. Ma Hongjun, di peringkat ke-20 sangat sukses dan memenangkan 23 pertempuran dari 27. Rekor kompetisi individu Zhu Zuqing tidak kalah, hanya memenangkan satu pertempuran lebih sedikit dari Ma Hongjun. Menghitungnya seperti ini, Tang San memenangkan yang terbaik dari semua orang. Meskipun poin yang dicetak dalam 3 jenis pertempuran Great Spirit Arena dihitung secara terpisah, mengandalkan banyak kemenangan berturut-turut, poinnya meningkat dengan sangat cepat. Jika bukan karena aturan di Great Spirit Arena, bahwa poin ekstra yang diperoleh dari pertandingan berturut-turut hanya akan ditambahkan pada akhir setiap bulan, saat ini mereka tidak akan hanya berada dalam pertarungan roh peringkat besi. Tetap saja, penampilan menakjubkan Shrek Seven Devils telah menarik perhatian Great Spirit Arena, jika bukan karena peringkat lencana semangat juang mereka terlalu rendah, dan dengan demikian tidak memenuhi persyaratan minimum arena pertempuran roh pusat setidaknya peringkat perak, mungkin mereka sudah diundang untuk berpartisipasi di arena pertempuran roh agung pusat. Ketika 7 Iblis Shrek tiba di arena, kali ini hanyalah hari kedua dalam sebulan, bulan ini seluruhnya 30 hari, dengan pengecualian hari istirahat, setelah pertempuran roh hari ini, periode 1 bulan akan berakhir. Kemudian, mereka akan mendapatkan poin mereka dihitung, pada saat itu, mereka pasti tidak akan berada di peringkat besi saat ini. Bahkan lebih terpuji, di Shrek Seven Devils, kapten mereka, Evil Eye White Tiger, kekuatan roh Dai Mubai telah menembus peringkat ke-38. Ini bukan hanya karena kerja kerasnya dalam kultivasi, tetapi juga karena 4 bulan pelatihan penguatan tubuh dan pertempuran yang sebenarnya. Pada saat yang sama meningkatkan kekuatan roh adalah Zhu Zuqing dan Ning Rongrong, masing-masing mencapai peringkat 28 dan peringkat 27, bergegas menuju peringkat ke-30. Saat malam tiba, di jantung pusat kota-kota Suotuo, arena pertempuran roh agung Suotuo terang benderang.
Para penonton datang mengalir dari keempat penjuru kota, dari waktu ke waktu orang bahkan bisa melihat kereta mewah di bawah perlindungan pengiring memasuki Great Spirit Arena melalui lorong VIP. Ini baik dari klan besar atau bangsawan. Secara alami, pertempuran di jantung suatu Great Spirit Battle Arena, menarik perhatian mereka. Hari ini adalah hari terakhir dalam sebulan dan juga akhir pekan, suatu Great Spirit Arena jelas akan menjadi salah satu sumber terbesar hiburan masyarakat kota Suotuo. Di sini, tidak hanya seseorang dapat melihat pertempuran roh yang spektakuler, seseorang juga dapat mencoba peruntungan mereka dan memasang taruhan kecil, mendukung pejuang Master Roh mereka. Termasuk Grandmaster, Flander dan Zhao Wuji, rombongan Akademi Shrek semuanya tersebar ke arena pertempuran roh agung Suotuo. Ini bukan karena mereka harus berhati-hati untuk menyembunyikan identitas mereka tetapi karena itu perlu. Setelah bulan pertempuran ini, 7 iblis Shrek telah membuat pencapaian luar biasa, sehingga secara alami menjadi fokus perhatian penonton. Meskipun mereka belum pernah ke pusat arena pertarungan roh utama, tetapi penonton di sekitar mereka sudah sangat akrab dengan mereka. Gelar Shrek Seven Devils telah menjadi akrab dengan orang banyak, membuat mereka bersemangat untuk menghindari masalah dan perjuangan yang tidak perlu. Dari 10 hari yang lalu, orang-orang dari Akademi Shrek mulai berjalan seperti biasanya dan benar-benar berganti pakaian begitu masuk, lalu pindah ke tempat yang ditentukan untuk mendaftar pertempuran. Jadi mencoba menebak di mana Shrek Seven Devils akan bertanding juga telah menjadi salah satu dari keramaian di kebiasaan menyenangkan di bagian sekitarnya. Hari ini, seperti beberapa kali terakhir, mereka secara khusus mengenakan pakaian polos ke arena pertempuran roh agung, tidak ada yang akan memperhatikan beberapa anak remaja. Setelah beberapa bulan ini, Tang San dan Ma Hongjun sudah berusia 13 tahun, dalam beberapa bulan lagi, Xiao Wu, Ning Rongrong dan Zhu Zuqing juga akan berusia 13 tahun. Dengan usia menjadi penyamaran terbaik mereka, kejelian keputusan Grandmaster untuk membiarkan mereka memakai topeng benar-benar terpuji. Meskipun pertempuran grup adalah yang terakhir dimulai, itu akan menjadi yang pertama didaftarkan, ini untuk memastikan bahwa itu tidak bertepatan dengan pertempuran individu dan pasangan. Grandmaster menginstruksikan dan membubarkan mereka semua untuk bertarung di distrik yang berbeda, agar tidak saling bertemu dan menghindari mempengaruhi kemenangan beruntun mereka. Setelah itu, Grandmaster menangani pendaftaran pertempuran kelompok sebagai broker mereka. Hari ini, Grandmaster memilih distrik ke-8 dan membantu murid-muridnya mendaftar. Setelah sebulan pertempuran, yang awalnya sangat sulit untuk mencapai peringkat perak, dalam upaya setiap orang untuk kemenangan berturut-turut baru saja dikonfirmasi. Sekarang, mereka hanya perlu menunggu pertempuran roh hari ini selesai dan mengumpulkan poin ekstra itu saja. Grandmaster tidak ingin membawa murid-muridnya terlalu banyak perhatian, begitu seseorang menggali informasi tentang usia mereka, maka perhatian dari seluruh dunia akan membawa mereka banyak masalah. Jadi dia memutuskan, setelah hari ini, dia akan membawa 7 monster Shrek ke dalam pelatihan tahap ketiga yang disiapkan secara khusus.